ada seorang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam riwayat, tidaklah seorang dekat dengan orang ini, orang yang cinta ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang itu sudah menjadi orang ahli ibadah. Qiyamul lail, apalagi kewajiban qiyamul lail dia tidak pernah putuskan, cuma duduk dekat ini seorang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru duduk saja sama-sama. Ketika perempuan-perempuan ahli bilad satu tempat itu, ketika dia berwudu di suatu tempat, di suatu kampung, di suatu desa, di pinggiran kampung, di Kuala seperti itu, dia melihat perempuan-perempuan banyak, orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melintasi kampung untuk mengambil kayu-kayu di hutan. Di tangannya batu, dia lemparkan di pinggir perempuan-perempuan itu batu. Kemudian dia katakan, illallah, tidaklah perempuan itu jalan kecuali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di hutan ambil kayu, la ilaha illallah. Sampai pulang mereka, la ilaha illallah. Sampai di kampung mereka, mereka semua masuk Islam. Tidak ada satu orang yang berdekatan dengan mereka kecuali mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Ada satu orang yang suka lempar sampah ke masjid. Dilapor, ya Syekh, ini si fulan bin fulan, selalu kalau dia punya sampah selalu dia lemparkan ke masjid. Dia bilang, tolong kasih tahu saya, kasih lihat saya sama saya ketika dia mau melemparkan sampah itu. Ketika mau melemparkan sampah ke masjid, paling ini ya Syekh, orang dia panggil. Dia bilang, sampai kapan nanti mau lemparkan sampah ini ke masjid? Tidak orang ini pulang kecuali masuk Islam. Tidak ada orang yang bukan muslim masuk Islam gara-gara teguran, satu teguran. Melihat keadaan yang seperti itu, sehingga orang Inggris, sehingga penjajah Inggris melarang dia untuk berdakwah, melarang dia untuk berceramah, melarang dia untuk khutbah dan menyampaikan nasihat kepada masyarakat. Dilarang, diembargo, di lockdown di dia punya rumah, tidak bisa keluar. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid mendatangkan cinta kita kepada baginda Nabi, sehingga keluarga kita yang dekat sama kita, istri kita, handai tolan kita, sahabat kita, tetangga kita, Allah akan berikan mereka petunjuk berkat kita. Ini yang dimaksud dengan pendekatan diri kita kepada Allah melalui majelis-majelis seperti ini. Para aulia, para ulama menciptakan hal-hal yang seperti ini, cuma itu tujuannya, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat jauh dengan yang palsu, supaya kita dekat yang betul-betul menciptakan kita, supaya mendatangkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Rasulullah, supaya kita jauh dengan dari yang palsu, supaya kita jauh dengan sesuatu yang tidak menjanjikan kepada kebahagiaan kita di akhirat.